Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutmainah Syahra dengan NIM 10.1123056. Saya dari HKIB. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui terkait materi kelompok 3, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di mana tidak ada upaya hukum banding maupun kasasi. Nah, untuk dasar hukum pengujian undang-undang itu berada pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjadi landasan konstitusional kewenangan pengujian ini. Nah, kemudian teman-teman, undang-undang apa saja yang bisa diuji? Pada putusan MK nomor 004 garing PUU garis mendatar angka Romawi 1 garing 2003, seluruh undang-undang tanpa memandang tahun pengunduhan dapat diuji terhadap Undang-Undang 1945. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu memulai dalam putusan MK nomor 138 garing PUU garis mendatar angka Romawi 7 garing 2009. Perpu juga masuk dalam cakupan objek pengujian Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada dua jenis pengujian, teman-teman, yaitu pengujian material dan pengujian formil. Perbedaan mendasar di antara keduanya itu di mana pengujian formil ini mengakibatkan pada proses pembentukan undang-undang, sedangkan untuk pengujian material ini menitik berat. Selanjutnya ada kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam pengujian undang-undang. Pengertian kedudukan hukum atau legal standing itu adalah keadaan di mana seseorang atau satu pihak bisa dikatakan memenuhi syarat, oleh karena itu mempunyai hak untuk mengujikan permohonan penyelesaian sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan undang-undang. Kedudukan hukum permohonan diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemohon adalah pihak atau yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Selanjutnya adapun kualifikasi pemohon atau siapa-siapa saja yang berhak menjadi pemohon di pengujian perundang-undangan. Yang pertama itu ada perorangan warga negara Indonesia, kerukunan masyarakat adat, yang ketiga itu badan hukum, dan yang keempat itu lembaga negara. Nah, untuk pasal kualifikasi pemohon ini ada pada pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada persyaratan atau syarat kerugian konstitusional. Yang pertama itu ada syarat adanya hak konstitusional yang dijaminkan undang-undang. Yang kedua, hak itu dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Yang ketiga, kerugian spesifik atau aktual. Yang keempat, adanya hubungan sebab akibat, dan yang terakhir ada jika pemohon dibatalkan, kerugian tidak akan terjadi lagi. Kemudian dalam pihak terkait dalam persidangan ini wajib dimintai keterangan, yaitu DPR dan Presiden, karena mereka ini sebagai pihak terkait, bukan sebagai termohon. Terus untuk alat-alat bukti, apa saja sih alat-alat bukti untuk persidangan pengujian perundang-undangan? Yang pertama ada surat atau tulisan, yang kedua adalah keterangan saksi dan ahli, kemudian keterangan para pihak, dan yang terakhir itu petunjuk dan informasi elektronik seperti yang didengar, yang dibaca, yang ditulis, chat, voice note, atau apapun itu yang terkait dengan informasi elektronik.
Kemudian ada tahap persidangan. Untuk tahap persidangan ini ada 4. Yang pertama itu pemeriksaan pendahuluan. Setelah itu ada pemeriksaan persidangan. Setelah itu ada rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Kemudian ada pengucapan putusan. Nah, kemudian ada jenis-jenis putusan. Dalam pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur 3 jenis amar putusan dalam pengujian undang-undang. Yaitu yang pertama ada amar putusan ditolak, di mana artinya undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan yang kedua ada dikabulkan, di mana artinya undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak mengikat. Kemudian yang terakhir ada tidak dapat diterima, di mana pemohon atau permohonan tidak memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir itu ada inovasi putusan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi mengembangkan jenis putusan inovasi untuk memperoleh dinamika hukum yang lebih yang lebih fleksibel, di mana yang pertama itu konstitusional bersyarat. Undang-undang boleh berlaku asalkan ditafsirkan dengan cara tertentu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Contohnya itu ada undang-undang advokat. Yang terus kemudian ada tidak konstitusional bersyarat, di mana undang-undang tidak boleh berlaku kecuali syarat tertentu dipenuhi terlebih dahulu. Contohnya itu undang-undang KPK. Kemudian yang terakhir itu penundaan keberlakuan, yang dimana putusan diberi tenggang waktu agar pembentukan undang-undang dapat melakukan perbaikan. Contohnya undang-undang pemilu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 3, yaitu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.